Suatu masyarakat tidak akan bisa terlepas dari peran lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cuaca yang semakin hari semakin sukar ditebak bukanlah kendala bagi masyarakat di Desa Rancabuaya. Meski memasuki musim kemarau panjang, namun warga masih bisa mendapatkan asupan gizi dari lingkungan sekitarnya. Salah satunya tarubuk. Kali ini aku bersama Teh Upit beserta ibu-ibu ikut memanen sayur yang termasuk dalam suku tebu-tebuan ini. Di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, tarubuk juga dikenal dengan nama tiwendok atau yang berarti telur tebu. Tanaman ini memiliki bentuk yang menyerupai tebu dengan batang yang berluas-luas. Selain itu, bunga dari tanaman yang sedang kami panen untuk dijadikan sayur bentuknya mirip dengan telur ikan. Tak heran jika warga sering menyebutnya tiwendok atau telur tebu. Tarubuk yang bisa dimakan adalah yang berusia sekitar 5 bulan. Bagian yang dipanen adalah bagian malai yang masih muda. Pada bagian ini terdapat bunga dari tanaman yang terbungkus pelepah daun atau warga di sini menyebutnya kelopot. Bunga yang terdapat di dalam malai inilah yang nantinya akan aku olah bersama ibu-ibu di sini menjadi masakan khas Sunda. Udah banyak, Bu? Udah. Oh, ayo pulang. Yuk. Bagi masyarakat Sunda, terubuk selain bisa dimakan langsung sebagai lalapan, juga bisa diolah menjadi sayur dengan kuah santan. Untuk diolah menjadi sayur, Teh Upit menyiapkan bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, merica, tomat, dan tak lupa cabai merah serta cabai kering supaya memiliki cita rasa Nusantara. Deretan rempah ini kemudian dihaluskan sebagai bumbu dasar masakan. Selain akan digunakan sebagai bahan sayur, Ibu Resi juga akan mengolah tarubuk menjadi lauknya, yaitu sebagai bahan utama perkedel. Untuk diolah menjadi perkedel, awalnya telur ayam, garam, serta tepung terigu diaduk menjadi adonan. Selanjutnya ditambahkan air supaya tidak lebih kental. Karakter terubuk yang memiliki tekstur serupa tepung kemudian dicampurkan ke dalam adonan. Setelah semua bahan tercampur merata dan menjadi adonan perkedel, barulah terubuk dicetak dan digoreng dengan api kecil supaya tidak cepat gosong. Bagi warga di Desa Rancabuaya, tarubuk memang paling pas bila diolah menjadi sayur kuah santan dengan cita rasa gurih dan pedas. Bumbu yang telah dihaluskan kemudian ditumis hingga aromanya harum. Setelah harum, barulah santan kelapa yang kental pun dicampur ke dalam bumbu dan ditumis di atas api kecil agar santan tidak cepat gosong. Setelah mendidih dan dicampur gula merah dan garam, selanjutnya barulah tarubuk atau telur tebu dicampurkan ke dalam olahan bumbu. Agar tekstur telur tebu tidak rusak, kandungan gula atau glukosa pada terubuk akan semakin meningkat bila dimasak terlalu lama. Selain mengandung serat, sebagai tanaman yang termasuk dalam keluarga tebu ini juga mengandung glukosa yang cukup tinggi, sehingga dianjurkan untuk dimasak singkat agar aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Sebagai asupan makanan yang kaya serat dan gizi tinggi, sensasi rasa gurih, manis serta nikmat yang ditampilkan oleh sayur serta perkedel tarubuk menjadikan tanaman ini cukup banyak digemari sebagai bahan olahan masakan ketika musim kemarau tiba.
Hari ini, aku berada di kota santri Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, masih memiliki wilayah yang asri yang cukup jauh dari hinggir-binggir kota. Di desa ini, ada hewan hidup di air kerap kali dijadikan masakan enak, yaitu kerang sawah. Jang. Ya. Rek kemana? Mau cari kijing. Di mana? Di balong sana. Ikut boleh nggak? Boleh. Ayo duluan sana. Kerang sawah disebut juga dengan kijing atau towe oleh masyarakat sekitar. Wah, itu tuh. Dapat. Dapat. Berbeda dengan kebanyakan kerang yang hidup di air asin. Sesuai dengan namanya, kerang ini biasa hidup di perairan yang tawar, seperti di sawah, kolam, ataupun di sungai. Kerang ini hanya muncul ketika musim penghujan. Ia akan ada di kolam yang menggenang seperti ini. Menang gede. Nah, sudah cukup banyak kijing yang kami dapatkan. Kijing siap untuk diolah menjadi pepes. Aku membagi tugas dengan Teh Hani untuk mengolah kijing ini menjadi pepes. Kijing yang telah kami dapatkan ini kucuci terlebih dahulu untuk menghilangkan lumpur yang tersisa. Namun begitu, proses pencucian ini hanya bisa menghilangkan kotoran di cangkangnya saja, tapi tidak menjamin kerang bebas dari zat-zat berbahaya ataupun cacing. Kerang tidak memiliki saringan saat mengkonsumsi makanan. Artinya, apa saja dapat dimakan, sehingga besar kemungkinan zat logam ataupun zat berbahaya lainnya turut masuk dalam cangkang dan tubuh kerang. Karena itu, untuk mensterilkan kijing haruslah direbus terlebih dahulu tanpa air seperti ini. Hal ini bisa membunuh bakteri yang terdapat pada kijing. Proses perebusan ini juga memudahkan saat membuka cangkangnya. Perlahan-lahan, air dari kijing pun keluar. Air ini aku pergunakan untuk merebus daging kijingnya saja. Tekstur daging kijing cukup alot untuk dikonsumsi. Untuk itu, aku menambahkan daun pepaya agar kijing bisa lebih empuk saat disantap nantinya. Daging kijing rupanya memiliki manfaat untuk kecantikan. Kandungan omega 3 dan vitamin E-nya dapat menyamarkan noda hitam pada wajah, menyehatkan kulit, sekaligus menjaga elastisitas kulit. Setelah dirasa matang, kijing diangkat untuk kemudian diolah. Sementara itu, Teh Hani dan Teh Nira menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pepes. Teh Hani menyiapkan rempah-rempah pembuatan pepes, antara lain bawang merah, bawang putih, kemiri, juga kunyit dan cabai merah. Semua bahan ini diulek hingga halus dengan tambahan garam. Ini udah halus. Teh Nira menyiapkan daun cahaya sebagai salah satu bahan campuran pepes. Daun cahaya adalah daun yang biasa hidup di semak belukar, namun ternyata memiliki khasiat yang luar biasa. Daun ini dapat mengatur kadar kolesterol, mencegah varises, dan juga dapat membantu tumbuh kembang anak. Semua bahan-bahan telah siap. Saatnya untuk mengadon semua bahan. Agar kandungan gizinya lebih maksimal dan rasanya juga enak, Teh Hani menambahkan tahu sebagai campuran pepesnya. Tahu dihancurkan terlebih dahulu, lalu diadon dengan bumbu. Selanjutnya, barulah daging kijing dan potongan daun cahaya. Dengan begini, kandungan gizi pada pepes ini pastilah sangat padat.
Bukan pepes namanya kalau tidak dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang memang tidak pernah lekang oleh waktu dalam memberikan aroma khas pada makanan. Selain itu, makanan yang dibungkus daun pisang yang dibakar, panasnya akan merata hingga ke dalam masakan. Kali ini, proses pembuatan pepes tidak seperti biasanya. Aku menggunakan tanah liat dalam pembakar pepes. Tanah liat atau lempung digunakan untuk membungkus adonan pepes. Selanjutnya, barulah adonan dibakar dengan bara. Udah jadi apinya? Udah. Yuk bakar. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar pepes dengan lempung ini berkisar antara 30 hingga 45 menit. Lempung dapat menjadi penghantar panas yang baik untuk masakan yang ada di dalam lempung. Oleh karena itu, masakan yang dihasilkan pun akan matang dengan sempurna. Pepes kijing bakar lempung pun sudah jadi. Ayo tadi Cip, ayo Jang. Yo. Bumbu masih hangat. Rasa bumbu masakan terasa tajam di lidah. Tekstur kijing tetap kenyal, tapi tidak alot. Kontras dengan tekstur tahu yang sangat lembut. Pepes ini pun menjadi kaya manfaat dari semua bahan yang terkandung di dalamnya. Selain bergizi, rasanya pun luar biasa enaknya. Enak. Semoga dengan inovasi kijing ini, masyarakat menjadi lebih memperhatikan potensi kijing untuk dijadikan olahan lain yang tidak kalah enak.